Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mbak Arisatul Ruliansyah, Mbak Cesiana, dan saya sendiri, Baso Iqbal. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perilaku taat aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama, pentingnya perilaku taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku curang dan atau tidak setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Adapun 3 makna taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taat bermakna patuh, penurut, dan tunduk. Taat bermakna patuh. Taat bermakna patuh adalah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Perintah Allah contohnya salat, puasa, dan menunaikan zakat. Sementara itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti minuman-minuman yang memabukkan, meninggalkan salat fardu, berjudi, dan mengambil hak orang lain. Taat bermakna penurut. Taat bermakna penurut adalah menuruti semua aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Yang ketiga, taat bermakna tunduk. Taat bermakna tunduk adalah tunduk terhadap qada dan qadar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tunduk bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh pemahaman materi perilaku taat. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Jadi, pengaruh pemahaman materi perilaku taat adalah daya yang timbul dari kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan, atau meringkas suatu pengertian materi perilaku taat yang diperlukan untuk membentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mbak Arisatul Ruliansyah. Terima kasih. Selanjutnya saya Arisatul Ruliansyah akan melanjutkan penjelasan dari Mas Baso, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah sebuah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang banyak orang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Berkompetisi dalam kebaikan itu sesuai perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Berlomba-lomba dalam menggapai dunia bukan hal yang asing lagi. Di tengah kita untuk masuk perguruan tinggi terkemuka, kita dapat menyaksikan sendiri bagaimana setiap orang ingin dapat terdepan. Cita-citanya bagaimana bisa mendapat penghidupan yang bahagia kelak, namun amat jarang kita perhatikan orang-orang berlomba-lomba dalam hal akhirat. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya bagian C, etos kerja. Pengertian dari etos kerja. Menurut kamus, bagi perkata etos menyebutkan bahwa ia berasal dari bahasa Yunani atau etos yang bermakna watak atau karakter. Secara lengkapnya, pengertian etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan
dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang individu atau kelompok manusia. Dari perkataan etos terambil pula perkataan etika dan etis yang merujuk kepada makna akhlak atau bersifat. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama, faktor internal. Yang dimaksud di sini faktor internal adalah faktor yang berasal dari suasana batin atau semangat hidup. Faktor ini dapat menggerakkan atau membangkitkan seseorang, bahkan dapat menjadi mesin pendorong yang amat dahsyat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan, baik lingkungan rumah tangga maupun lingkungan kerja. Etos kerja dalam perspektif Islam. Pengertian etos kerja dalam Islam adalah berarti dasar pemikiran bahwa Islam sebagai suatu sistem keimanan tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja. Adanya etos kerja yang kuat memerlukan kesadaran pada seorang bersangkutan tentang kaitan suatu kerja dengan pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh. Kedua, prinsip-prinsip dalam etos kerja. Yang satu, bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan sebagaimana dapat dipahami dalam firman Allah dalam Quran, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan menganiayanya. Quran surat kerja. Dalam Islam sebagai agama yang menekankan arti pentingnya amal kerja, Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip. Pertama, bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan sebagaimana dapat pengetahuan. Yang kedua, pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian. Yang ketiga, pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasulullah, dan masyarakat. Oleh karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.